Pada perjanjian konsinyasi, apa keuntungan yang akan diperoleh pihak konsaine? A. Daerah pemasaran akan menjadi semakin luas. B. Jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. C. Barang akan cepat dikenal oleh konsumen. D. Harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. E. Menghemat kebutuhan modal kerja dan menghemat biaya karena sebagian biaya ditanggung konsignor. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. Suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak ingin memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak lain untuk dijual dengan memberikan komisi tertentu disebut A. Komisi. B. Sales contract. C. Konsinyasi. D. Lease purchase. E. Salesman. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu konsinyasi. Pihak yang menyerahkan barang dalam konsinyasi disebut A. Faktor. B. Konsignor. C. Consigne. D. Commission merchant. E. Konduktor. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu konsignor. Yang bukan merupakan karakteristik konsinyasi adalah A. Pihak pengamat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi. B. Barang-barang konsinyasi boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh komisioner. C. Barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat. D. Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui pendapatan. E. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan keselamatan barang konsinyasi yang diterimanya. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui pendapatan. Memilih sasaran pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginannya, serta menetapkan bauran pemasaran yang sesuai merupakan contoh implementasi fungsi perencanaan manajemen dari A. Tujuan. B. Sasaran. C. Penjualan. D. Strategi. E. Pemasaran. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu pemasaran. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menjual barang pengamanat sesuai harga yang ditentukan oleh pihak pengamanat. 2. Laba dari penjualan konsinyasi tidak terpisah dari laba penjualan regular. 3. Melindungi barang pengamanat. 4. Laba dari penjualan konsinyasi dicatat terpisah dari laba penjualan regular. Yang bukan merupakan hak dan kewajiban komisioner adalah A1 dan 4, B2 dan 3, C1 dan 2, D1 dan 3, E2 dan 4. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu 2 dan 4. Di bawah ini merupakan keuntungan yang akan diperoleh konsignor pada perjanjian konsinyasi, kecuali A. Daerah pemasaran akan menjadi semakin luas. B. Jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. C. Barang akan cepat dikenal oleh konsumen. D. Harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. E. Menghemat kebutuhan modal kerja. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu menghemat kebutuhan modal kerja. Penyerahan barang dari pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi. Sebutan yang sering muncul dalam penjualan konsinyasi merupakan A. Consignor. B. Konsinyasi. C. Pengamanat. D. Consigne. E. Sistem penjualan konsinyasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu konsinyasi. Banu memiliki usaha kerajinan topi anyaman yang akan menitipkan produknya ke toko-toko yang berada dekat dengan tempat wisata. Banu melakukan penjualan dengan sistem konsinyasi, maka toko yang dititipkan produk oleh Banu dapat dikatakan sebagai A. Pemasok. B. Distributor. C. Consigne. D. Konsignor. E. Konsumen. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu consigne. Rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut dapat termasuk ke dalam analisis A. Kekuatan. B. Ancaman. C. Peluang. D. Kelemahan. E. Hambatan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu peluang. Beno ingin melakukan riset pasar dengan bahan baku makanan nabati, maka tahapan yang benar yang dilakukan Beno adalah A. Riset pasar, hasil rancangan, hasil riset, pengembangan produk, proses produksi, produk. B. Riset pasar, hasil rancangan, pengembangan produk, proses produksi, produk. C. Riset pasar,
hasil riset, pengembangan produk, hasil rancangan, proses produksi, produk. D. Riset pasar, hasil riset, hasil rancangan, pengembangan produk, proses produksi, produk. E. Riset pasar, hasil riset, pengembangan produk, proses produksi, produk. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu riset pasar, hasil riset, pengembangan produk, hasil rancangan, proses produksi, produk. Riset pasar atau riset pemasaran dilakukan untuk mengetahui 1. Desain produk, kemasan del. 2. Pengumpulan data. 3. Analisis. 4. Pelaporan yang sistematis. 5. Menganalisis kelemahan. 6. Menganalisis kekuatan. Dari pernyataan di atas yang benar adalah A1, 2, 3, dan 6. B2, 3, 4, dan 5. C1, 2, 3, dan 4. D1, 2, 3, dan 5. E2, 3, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu 1, 2, 3, dan 4. Tini akan membuat usaha di bidang kuliner, tetapi Tini tidak tahu harus memulai usahanya dari mana, maka hal pertama yang harus dilakukan Tini adalah A. Analisis SWOT. B. Riset pasar. C. Analisis internal. D. Analisis eksternal. E. Merancang produk. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu riset pasar. Kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi, material, metode, money, market dan mesin yang ada untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang yang dapat diambil nilai lebihnya atau manfaatnya oleh konsumen disebut A. Proses produksi. B. Proses produksi metode. C. Produksi. D. Sumber daya. E. Produksi pabrikasi material. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu sumber daya. Skema proses dalam perencanaan usaha makanan fungsional pada tahap pertama adalah A. Hasil rancangan. B. Proses produksi. C. Riset pasar. D. Hasil proses. E. Distribusi dan pemasaran. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu riset pasar. Rinto seorang wirausahawan sukses di bidang kuliner yang pandai memanfaatkan kesempatan yang ada serta melihat sasaran penjualan yang cukup menjanjikan, maka Rinto termasuk wirausahawan yang mampu menganalisis A. Hambatan. B. Persaingan. C. Peluang. D. Tantangan. E. Kelemahan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu peluang. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mempunyai pilihan dan yakin bahwa usahanya bisa dilaksanakan. 2. Menerima gagasan-gagasan baru dalam dunia usaha. 3. Tidak mampu menguasai diri sendiri. 4. Bersedia mendengarkan saran-saran orang lain. 5. Bersemangat dan bergaul. Untuk menggali peluang usaha, seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif adalah A2, 3, dan 4. B2, 3, dan 5. C1, 2, dan 3. D1, 2, dan 4. E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu 1, 2, dan 4. Satrio pengusaha herbal yang cukup terkenal, karena herbal ini tidak semua kalangan menyukai maka Satrio membuat gebrakan baru dengan inovasinya. Dengan inovasi ini Satrio berarti A. Mempertahankan cara tradisional. B. Merasa tersingi dengan lawan bisnisnya. C. Menciptakan barang baru. D. Mempertahankan produk lama. E. Melakukan sesuatu dengan cara baru. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu menciptakan barang baru. Memulai usaha di bidang makanan fungsional dilakukan analisis terhadap produk tersebut agar pondasi dasar untuk menciptakan suatu produk makanan fungsional. A. Peluang. B. Peranan. C. Ide. D. Tujuan. E. Tren atau gaya. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu ide. Faktor penentu untuk membuat suatu tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Market. B. Methods. C. Man. D. Money. E. Machine. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu methods. Sumber daya yang harus dikelola dalam menentukan bahan baku yang berkualitas untuk mengolah makanan fungsional adalah A. Machine. B. Method. C. Man. D. Material. E. Market. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu material.
Luna melakukan riset pasar mengenai makanan fungsional. Setelah melakukan riset maka Luna menganalisis. Hasil dari analisis Luna bahwa makanan fungsional sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemik. Lalu untuk meningkatkan penjualan produk yang akan diproduksi adalah A. Membeli mesin yang canggih. B. Bahan baku yang biasa saja. C. Menambah daya tarik masyarakat. D. Rasa dan bentuknya menjadi aneh. E. Membuat administrasi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu membeli mesin yang canggih. Berikut faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha dalam mengolah makanan fungsional adalah 1. Pengetahuan yang dimiliki. 2. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. 3. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari. 4. Pengalaman dari individu itu sendiri. 5. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. 6. Kebutuhan yang belum terpenuhi, yang termasuk faktor eksternal adalah A2, 3, dan 4. B2, 3, dan 6. C1, 2, dan 3. D1, 4, dan 5. E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu 2, 3, dan 4. Yang termasuk tujuan promosi adalah A. Menciptakan kesan image. B. Promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. C. Memberikan informasi. D. Membujuk dan mempengaruhi. E. Menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Jawaban yang benar adalah, pilihan E yaitu menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang termasuk fungsi promosi adalah A. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. B. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. C. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. D. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit laba. E. Membujuk dan mempengaruhi. Jawaban yang benar adalah, pilihan E yaitu membujuk dan mempengaruhi. Pernyataan di bawah ini yang termasuk kelebihan dari promosi periklanan adalah A. Menghindari gangguan dan hambatan jadi calon konsumen bisa fokus pada penjelasan sales representatif. B. Adanya atensi yang besar dari calon konsumen. C. Cakupan yang melihat iklan tersebut banyak, karena dapat disiarkan melalui media cetak dan siar. D. Pencitraan produk akan lebih baik dengan sales representatif yang kalian. E. Karena diadakan di tempat keramaian, seperti pusat perbelanjaan dengan mengadakan big sale membuat banyaknya pengunjung dan konsumen meningkat dengan drastis. Jawaban yang benar adalah, pilihan E yaitu karena diadakan di tempat keramaian, seperti pusat perbelanjaan dengan mengadakan big sale membuat banyaknya pengunjung dan konsumen meningkat dengan drastis. Jenis promosi non-personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang dijual. Jenis promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara yang begitu populer di media. Hal tersebut merupakan A. Periklanan. B. Publicity dan periklanan. C. Publicity. D. Tatap muka. E. Publicity dan tatap muka. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu publicity. Bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar, dengan menggunakan komposisi bauran promosi promotional mix merupakan pendapat dari A. Kotler. B. Sistaningrum dan Gito Sudarmo. C. Sistaningrum. D. Gito Sudarmo. E. Sistaningrum dan Kotler. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu Kotler. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan A. Brainstorming. B. Teknik khusus. C. Rencana penjualan. D. Media promosi. E. Pendapat konsumen. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu media promosi. Di bawah ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh humas adalah A. Electronic shopping melalui katalog komputer yang online dari rumah ke toko. B. Komunikasi korporat, lobbying, dan konferensi pers. C. Penyebaran informasi menggunakan media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, papan luar ruang atau baliho. D. Kampanye melalui surat, telepon, fax, email, dan alat non-pribadi lainnya. E. Memberikan informasi saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu komunikasi korporat, lobbying, dan konferensi pers.
Periklanan yang ditujukan untuk mendorong para penyalur agar bersedia meningkatkan permintaan suatu produk dengan menjualkan sebanyak-banyaknya kepada pembeli atau pengecer disebut. A. Pull supply advertising. B. Push supply advertising. C. Pull demand advertising. D. Push demand advertising. E. Hapus. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu push demand advertising. Penyusunan anggaran periklanan untuk produk baru dengan memperhatikan faktor probabilitas dalam setiap keputusan agar produk tersebut tercapai kondisi yang optimal dapat menggunakan metode A. Tugas. B. Subjektif. C. Matematis. D. Bayesian. E. Hapus. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Bayesian. Perhatikan pernyataan berikut ini. Promosi adalah sebuah bentuk komunikasi. Namun, tentu tidak semua komunikasi merupakan promosi. Komunikasi dikatakan sebagai promosi apabila A. Apabila komunikasi tersebut diarahkan untuk menjaga relationship antara perusahaan dengan para konsumennya, sehingga kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan. B. Apabila komunikasi tersebut mengandung upaya menggiring konsumen untuk membeli produk. C. Apabila komunikasi tersebut dibuat dalam format iklan yang menunjukkan adanya produk serta alasan-alasan membeli produk, appeals, dan nilai yang akan diperoleh konsumen, customer value. D. Apabila komunikasi digunakan untuk menginformasikan, to inform, membujuk atau persuade, dan mengingatkan, to remind, pasar sasaran tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu ataupun rumah tangga. E. Apabila komunikasi tersebut menginformasikan saja. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu apabila komunikasi tersebut diarahkan untuk menjaga relationship antara perusahaan dengan para konsumennya, sehingga kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Encoding adalah proses merumuskan pesan ke dalam simbol-simbol yang dapat dipahami oleh audiens. Apabila promosi dilakukan melalui penjualan personal, maka encoding itu dilakukan jika A. Encoding terjadi karena bahasa yang digunakan, bahasa lisan maupun bahasa tubuh, merupakan simbol-simbol komunikasi juga. B. Encoding tidak terjadi karena bahasa yang digunakan bukan simbol komunikasi karena dapat ditangkap dengan sendirinya oleh kedua belah pihak. Maksudnya, isi hati dapat disampaikan secara langsung tanpa melalui simbol-simbol atau perlambang. C. Encoding tidak terjadi karena kedua belah pihak yang berkomunikasi berbicara secara langsung. D. Encoding terjadi karena walaupun berbicara secara langsung kedua belah pihak tetap memiliki dimensi yang tidak dipahami pihak lain. E. Encoding dapat ditangkap oleh audiens atau konsumen walaupun hanya satu arah pembicaraan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu encoding terjadi karena walaupun berbicara secara langsung kedua belah pihak tetap memiliki dimensi yang tidak dipahami pihak lain. Suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image, perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. A. Media demontasi. B. Media promosi. C. Media pembelajaran. D. Media komunikasi. E. Media pemasaran. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu media promosi. Pesan mengenai produk yang disampaikan melalui media televisi akan diwujudkan dalam bentuk A. Visual. B. Gambar bergerak. C. Audio. D. Audio dan visual. E. Gambar tidak bergerak. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu audio dan visual. Apabila kita menggunakan daya tarik emosional negatif dalam mempromosikan produk makanan fungsional, maka yang kita tampilkan adalah A. Rasa takut, bersalah, cemas, gelisah, dan malu apabila menawarkan produk makanan fungsional. B. Rasa takut, bersalah, cemas, gelisah, dan malu mengingat kekurangan-kekurangan produk makanan fungsional. C. Rasa takut, bersalah, cemas, gelisah, dan tidak percaya diri apabila menawarkan produk makanan fungsional. D. Rasa takut, bersalah, cemas, gelisah, dan malu apabila menawarkan produk makanan fungsional. E. Tidak ada rasa takut dan selalu optimis dalam mempromosikan makanan fungsional. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu rasa takut, bersalah, cemas, gelisah, dan tidak percaya diri apabila menawarkan produk makanan fungsional. Salah satu daya tarik PR adalah kredibilitasnya yang tinggi. Publikasi tentang perusahaan atau produk terkesan lebih otentik dan terhormat dibanding iklan, sebab A. PR sebenarnya sama saja dengan iklan. B.
Perusahaan dapat mendramatisasi kejadian positif terkait perusahaan atau produknya melalui PR. C. Yang berbicara dalam PR adalah wakil perusahaan bukan bintang iklan atau artis sebagaimana dalam iklan. D. Pemuatan berita baik tentang perusahaan atau produknya terkesan sebagai inisiatif pihak lain. E. PR memiliki daya tarik dalam performance penampilan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pemuatan berita baik tentang perusahaan atau produknya terkesan sebagai inisiatif pihak lain. Pemilihan metode promosi tergantung pada berbagai faktor. Faktor tersebut adalah A. Usia audiens, B. Musim, C. Tipe pasar, D. Kredibilitas sumber pesan, E. Jenis kelamin. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu musim. Promosi penjualan adalah seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dapat merangsang calon konsumen untuk melakukan pembelian. Pada sisi lain terdapat efek negatif. Efek tersebut adalah A. Menurunkan persepsi kualitas, B. Menurunkan selera konsumen, C. Melanggar aturan bisnis, D. Menghindari pajak, E. Mempertahankan kuantitas. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu menurunkan persepsi kualitas. Promosi melalui internet memiliki berbagai kelebihan. Yang bukan kelebihan dari media internet adalah A. Pesan yang disampaikan melalui media internet dapat dipercaya, B. Diskon melalui internet lebih besar dan komunikasi dua arah, C. Pengirim pesan dan penerima pesan dapat berinteraksi atau berkomunikasi dua arah, D. Diskon melalui internet lebih besar, E. Komunikasi satu arah. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu komunikasi satu arah. Event marketing adalah A. Metode promosi yang menawarkan berbagai insentif kepada audiens, B. Metode promosi yang memberikan pengalaman personal terkait merek kepada audiens, C. Metode promosi yang paling efektif, D. Metode promosi yang menggunakan lapangan sebagai media, E. Metode promosi dengan website. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu metode promosi yang menggunakan lapangan sebagai media. Media promosi yang sering digunakan untuk memberikan informasi promosi jangka pendek tentang acara atau promosi komersil. A. Neon box, B. Poster, C. Round tag, D. Baliho, E. Pamflet. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu round tag. Media promosi berbentuk kotak yang diterangi cahaya dari lampu neon yang dipasangkan di dalamnya. Media ini cocok digunakan sebagai media promosi di malam hari. A. Neon box, B. Poster, C. Round tag, D. Baliho, E. Videotron. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu neon box. Contoh penggunaan katalog antara lain digunakan oleh A. Okezone, B. Liputan, C. Detik, D. Supermarket, E. Majalah. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu supermarket.